Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Misan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, mohon maaf ya teman-teman, jika di awal video itu kameranya itu berdiri, maka jadi seperti itu. Nah, tadi tuh aku beli durian dan aku belinya itu cuma satu, tapi Masya Allah, Alhamdulillah isinya itu bagus banget. Aku kurang paham sih yang namanya jenis durian, tapi ini tuh duriannya enak banget dan rasanya tuh manis banget. Ini untuk warnanya agak kuning gitu ya teman-teman. Dan ini tuh duriannya aku dipilihin sama yang penjual karena aku tuh nggak ngerti sama durian. Jadi aku minta dipilihin sama yang penjual karena alhamdulillah penjualnya itu masih saudara aku dan juga saudara suami gitu, masih kerabat. Kenapa aku bilangnya masih saudara aku? Karena bapak aku tuh aslinya orang desa sini, orang desa suami aku. Pas nikah sama ibu ya pindah tempat gitu, pindah ke tempat emak. Jadi pas aku nikah aku juga balik ke desanya bapak. Jadi ceritanya aku tuh balik ke tempat asal lagi, sering dibicarain gitu sih, tapi ya emang benar. Ini aku beli duriannya tuh cuman satu yang lumayan besar sih, tapi nggak besar-besar banget dan isinya itu Masya Allah, dapatnya tuh satu piring full, Masya Allah. Jika aku masukin ke dalam kotak twin wall ini tuh menjadi dua kotak, Masya Allah. Pokoknya ini tuh banyak banget dan nggak rugi deh belinya dengan harga 20.000. Teman-teman di sini pada suka durian gak nih? Kalau aku sih ya suka banget gitu sama durian. Dikolak atau dimakan gini aja ya aku tetap suka gitu. Tapi kalau untuk bapak mertua aku sepertinya sih lebih suka kalau dikolak karena kan kalau dikolak itu berkuah gitu ya. Jadi lebih suka kayak berkuah-berkuah gitu. Dan rencananya sih tadinya tuh mau aku kolak ya, tapi aku nggak bisa kupas kelapa. Biasanya kan kalau ada suami ya aku tuh minta tolong sama suami untuk kupas kelapa, tapi ya berhubung suami lagi nggak di rumah ya apalah daya gitu. Jadi ya kita makan seperti itu aja. Oke lanjut. Nah di sini tuh aku mau bikin menu untuk berbuka karena ada pisang di rumah. Ini tuh pisang apa ya namanya? Pokoknya ya pisang yang khusus untuk dibikin pepes, yang bisa dibikin untuk dicampur apa tuh beras tepung beras gitu. Terus ini juga mau aku bikin kayak pempek gitu ya kalau bahasa Palembang. Nah, untuk pisangnya itu aku haluskan pakai cangkir ya, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan salpok. Bila mana ya aku menghaluskannya itu menggunakan cangkir. Karena ya memang biasa seperti itu. Terus itu juga aku tambahin 1,5 sendok gula, terus aku kasih tepung terigu. Sepertinya sih udah pernah ya aku bikin video pas aku lagi ngebikin pempek pisang seperti ini. Oh iya nih teman-teman, sekarang lagi pada ngapain nih? Masih pada puasa kah? Ataukah ada yang udah tinggal puasa nih? Karena kodratnya perempuan itu ya suka datang tamu, suka ada halangan gitu kan. Ya kalau aku jujur sih ya teman-teman, aku cuman dapat puasa 1 hari dikarenakan aku kan juga masih menyusui. Nah pas aku puasa 1 hari itu tuh Masya Allah tantangan berat banget bagi aku. Kenapa begitu? Karena ya saya tuh rewel banget gitu, maunya digendong terus. Karena si adik saya itu rewel, jadi sore-sorenya itu pas aku bikin menu berbuka itu badan aku lemes banget. Jadi pas udah selesai berbuka ya besoknya aku puasa lagi sih sebenarnya. Tapi ternyata si adik saya itu tetap aja rewel gitu. Jadi ya udah aku batalkan di jam 10 atau jam 11 gitu ya, karena ya aku nggak mau gitu, hanya ingin mendapatkan pahala berpuasa tapi aku nggak keurus sama anak, jadi aku nggak dapat pahala untuk mengurus anak ya, karena kan mengurus anak itu juga suatu pahala jika kita melakukannya dengan ikhlas. Untuk teman-teman yang masih berpuasa sampai saat ini, aku doakan semoga puasanya teman-teman sampai menuju hari kemenangan dan sampai teman-teman itu benar-benar full puasanya. Karena kalau puasanya itu benar-benar full, Masya Allah itu tuh benar-benar di hari kemenangan seperti kita merayakannya ya Allah.
Hari Lebaran itu seperti kita memang benar-benar menang banget ya. Ya kalau aku sih udah kalah duluan ya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa sih. Aku juga ikut merayakan Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan bagi umat Islam. Tapi menurutku sih agak berbeda ya kalau kita puasanya itu sampai full. Kalau kita hari raya itu merasa benar-benar menang. Tapi ya kalau aku nggak apa-apa sih ikut merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oke lah lanjut. Nah di sini tuh aku lagi goreng pempek yang tadi. Terus itu juga ada cincau dan juga cendol kalau nggak salah ya bahasa Indonesianya itu cendol. Nah itu tadi aku siram pakai air panas. Kenapa? Karena itu cendol dan dawet itu yang udah 1 hari ya, yang kemarin gitu nggak habis ya, karena cuman aku dan bapak mertua aja yang makan. Terus bapak mertua tuh sepertinya sih kurang suka gitu sama dawet dan juga cincau. Jadi makanya itu tuh masih ada sisa daripada mubazir. Ya udah di sini tuh aku masak lagi, bukannya masak sih, di sini tuh aku siram lagi pakai air panas ya, karena memang belum dimasukin ke santan gitu loh teman-teman, jadi masih enak gitu kalau untuk dimakan lagi. Jadi ya tips dari aku, kalau ada cincau, cendol gitu ya, itu baru keluar dari kulkas yang sisa kemarin itu ya disiram pakai air panas. Supaya apa? Supaya lebih fresh aja gitu loh. Kalau aku sih ya biarpun belum sisa kemarin ya, baru dibeli dari pasar itu langsung aku cuci bersih, terus aku siram pakai air panas minimal 10 menit gitu, aku rendam pakai air panas. Oke lanjut. Nah karena aku tuh nggak ada kelapa ya, bukannya nggak ada kelapa tapi nggak bisa kupas kelapa. Jadi di sini tuh aku menggunakan susu. Ini susu yang dikasih sama orang kemarin, susu yang aku dapat dari sembako. Nah ini tuh susu yang hingga tetes terakhir. Karena ya bener-bener mau ngabisin gitu. Terus ini cantingnya aku buka aja, kan lumayan sayang yang masih ada di dalam canting. Jadi ya aku tambah air panas, baru aku masukin ke gelas itu apa, cangkir maksudnya, ya Allah. Lalu aku tambahin gula supaya rasanya tuh lebih manis ya. Kalau aku sih kalau untuk cendol kayak gini ya aku sukanya lebih manis gitu loh teman-teman. Karena kalau udah dimasukin cendol sama cincau itu biasanya sih lebih encer atau lebih rasanya itu lebih kurang gitu loh teman-teman. Makanya sih kalau aku bikin airnya itu ya cenderung agak manis. Jadi pas dimasukin cincau sama cendolnya itu rasanya tuh masih ada manis-manisnya gitu. Terus airnya memang sengaja sih di sini tuh aku pakainya cuma sedikit. Ya karena seperti yang aku bilang tadi, biasanya cendol sama cincau itu kan mengandung air gitu loh teman-teman. Kalau kita masukin ya biasanya airnya itu otomatis tambah sendiri gitu. Jadi kalau kebanyakan ya takutnya keenceran gitu. Nah di sini juga aku tambahin durian yang tadi aku kupas, itu tuh aku tambahin 3 biji aja. Nah teman-teman jangan salpok ya, itu tuh tangannya si Ade Zayan, karena di sini tuh aku sambil gendong si Ade Zayan ya. Biasa sih si Ade Zayan tuh kalau aku masak ya pasti ikut, apalagi kan sekarang tuh lagi nggak ada ayahnya gitu ya, kemana-mana aku ya pasti ikut, kalau aku masak juga ikut masak. Dan mohon maaf ya teman-teman, di video aku kali ini tuh wajahnya sama sekali nggak dapet, ya Allah, dikarenakan ya bener-bener pas aku masak ya, ini tuh pas lagi riwe banget ya teman-teman, apalagi si ada Zain tuh mau digendong, dan kalaupun dia berdiri ya pasti mainin tripod gitu loh. Jadi tripod aku tuh goyang-goyang, makanya tripodnya itu nggak aku pindah-pindahin gitu, karena ya diganggu sama si ada Zayan. Si Ade Zain tuh sekarang udah bener-bener aktif banget, Masya Allah. Aku tuh kewalahan banget untuk ngurusin si Ade Zain, apalagi pas ayahnya nggak di rumah. Oke lah lanjut. Nah di sini juga aku mau goreng telur atau dadar telur untuk lauk kita makan, karena tadi tuh aku nggak beli lauk ke tukang sayur, karena ya aku males aja gitu ke tukang sayur, karena kalau ke tukang sayur biasanya sih udah habis semua gitu, paling-paling ya tinggal ikan patin gitu kan. Ya aku kalau makan ikan patin terus setiap hari ya bosan juga gitu loh teman-teman. Dan hari ini tuh bapak mertua aku nggak ngejaring, jadi makanya aku tuh masak telur.
Dan di kompor sebelah aku juga lagi panasin air itu untuk masak daun ubi. Rencana sih aku tuh mau ngerebus daun singkong, telur dadar, terus bikin sambal belacan atau sambal terasi. Nah, teman-teman jangan salpok ya. Itu tuh aku sambil gendong si Ade Zayan. Ya Allah, itu tuh belakangnya si Ade Zayan kelihatan sedikit. Oke, lanjut. Nah, untuk telurnya ini udah aku balik dan di sini aku penyet-penyet sedikit karena biasanya suka kurang masak gitu ya bagian di dalamnya atau di tengah-tengahnya itu. Makanya aku penyet-penyet. Nah, pas aku bikin sambal ya aku nggak bikin video gitu ya teman-teman, dikarenakan pas aku bikin sambal tadi tuh aku bikinnya di lantai gitu, lesehan aja. Ya aku mau bikin video gitu tapi ya kok ribe banget gitu, ya udahlah aku nggak bikin video. Jadi inilah dia hasil masakanku hari ini, masya Allah tabarakallah. Ini sih sederhana banget tapi ya kalau lidah aku lidah desa seperti ini ya tetap nikmat dan alhamdulillah, tetap selalu bersyukur. Oke, lanjut ceritanya. Ini tuh di lain hari ya teman-teman, tapi ya aku gabungin gitu karena ya pas hari yang suami aku pulang itu aku nggak ada video sama sekali, aku nggak ada bikin video, jadi ya udah aku gabungin aja di sini. Nah, ceritanya di sini tuh suami aku baru pulang, masya Allah. Dan si Emilka tuh senang banget, tapi ya aku juga sih ikut senang ya. Tapi ada sedihnya juga. Sedihnya tuh gini loh teman-teman, karena kan kerjaan yang di sana tuh udah habis, otomatis suami aku tuh nggak berangkat lagi. Nah, kalau suami aku tuh udah nggak berangkat lagi, ya kita tuh balik lagi ngejahit gitu. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya ya, kalau menjahit itu gajinya itu lebih kecil gitu loh teman-teman. Sementara kita tuh punya tanggung jawab harus bayar hutang. Tapi ya tetap harus selalu bersyukur karena masih ada pekerjaan. Dan pas suami aku tuh baru aja pulang, baru aja nyampe, tapi udah istirahat sih. Si Emilka tuh langsung aja mau minta dibenerin mainannya. Ini tuh mainan yang dikasih sama tetangga atau sepupu dari suami aku juga sih. Jadi ceritanya ini tuh mainan mau kasih si adek Zayan, tapi si Emilka yang kesenangan. Dan di sini tuh si ayahnya lagi benerin mainannya karena mainannya tuh udah lama nggak dipakai. Jadi di sini tuh ayahnya lagi ngelihat-lihat masih bagus atau enggak. Ternyata ya alhamdulillah masih bagus. Jadi dibeliin lah baterai, tapi ternyata masya Allah baru 3 jam dimainin sama si Emilka baterainya itu udah habis dan isi baterainya itu ada 6. Jadi 6 itu kan otomatis 3 pasang. Nah, 3 pasang itu harga satu pasangnya itu Rp6.000. Jadi kalau 3 pasang itu 18.000. Masya Allah dalam waktu 3 jam itu menghabiskan uang 18.000, ya itu sih lumayan ya bagi aku. Tapi nggak apa-apa sih, sekali-sekali membuat anakku senang. Tapi kalau setiap hari ya nggak kuat juga ya kalau mau beli baterai. Oke, di sini tuh aku juga beli duku. Nah, harga duku di tempatku tuh lagi bener-bener murah banget karena duku di tempatku tuh sekarang lagi banjir banget. Masya Allah, sekarang tuh lagi musim buah-buahan rambutan ya. Aku nggak beli ya karena di sini tuh banyak banget pohon rambutan. Dan untuk buah duku itu 3 kilo cuma 10.000. Terus buah durian juga ya bisa dibilang lumayan murah gitu. Masya Allah, pokoknya di tahun ini tuh banjir banget dengan buah-buahan. Betul remote tuh, remote nge-TV lagi ada jalan. Abang Ivan. Betul remote. Kau tidak banyak ha, pas bay. Ayo Jun yang layan. Hah. Dapat minuman sih kok lagi. Hah. Sasakannya minuman ada. Kan. Yuk Jun beli batu remote. Yang kecil tadi yang mana yang kecil? Batu remote ngerti Nah, sasakannya minuman sih kau. Dan balik, lagi sasakan. Nah, ceritanya di sini tuh si Emilka lagi aku suruh buat beli baterai untuk mobilannya, baterai remote gitu ya, karena baterai mobilannya itu baterai remote TV. Dan kurasa sekian dulu ya untuk video aku kali ini. Kita jumpa lagi di video aku berikutnya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.